Tim VR46 memilih motor Bagnaia ketimbang motor Marc Marquez untuk Fabio Gianantonio. Pedro Acosta menyindir Marc Marquez dengan nada ringan di TV Spanyol. Tim VR46 memilih motor Bagnaia ketimbang motor Marc Marquez untuk Fabio Gianantonio. Uccio Salucci telah berbicara tentang pekerjaan yang dilakukan oleh VR46 selama pengujian pramusim. Dengan hengkangnya pramak dari Ducati, VR46 telah menjadi tim satelit dari tim Borgo Panigale, sedemikian rupa, sehingga Fabio Di Gianantonio akan memiliki peralatan pabrik, seperti halnya Marc Marquez dan Pecco Bagnaia. Namun, pembalap Italia itu mengalami cedera pada hari pertama pengujian di Sepang, yang membuatnya tidak dapat berkompetisi di sisa pramusim MotoGP. Di sisi lain kotak akan ada Franco Morbidelli, yang memiliki perasaan yang sangat baik selama pengujian. Pembalap Italia Brasil ini, bergabung dengan tim Valentino Rossi untuk mencoba bangkit dari beberapa musim terakhir, ketika cedera menghalanginya menunjukkan potensi sebenarnya, dan meraih hasil baik. Direktur VR46 Alessio Uccio Salucci telah memberikan penjelasan tentang apa yang terjadi selama pengujian. Kami sungguh sangat bahagia. Kami memulai pekerjaan yang baik di Malaysia. Kami merencanakan segalanya dari rumah. Kami berhasil melakukan semua yang ingin kami lakukan bersama Franco. Dan kemudian kami melanjutkan pekerjaan yang telah kami selesaikan di Malaysia, dan di sini di Thailand, yang terutama, kami banyak berlatih serangan waktu, konsentrasi, selalu menjaga kecepatan yang sama, dan berusaha tidak membuat banyak kesalahan, karena Franco sudah lama tidak ada di sana, di depan, terangnya. Saya ingin menemukan basis yang bagus, sehingga dia bisa menggunakannya, sehingga dia bisa mengendarainya, sehingga dia bisa menunjukkan kemampuannya yang tidak terbantahkan, kata Uccio. Meskipun Di Gia terpaksa absen hampir seluruh pramusim karena cederanya, keputusan Ducati untuk mengesahkan GP24 daripada GP25 dapat menguntungkannya. Menjelang kepulangannya, VR46 telah meminta paket yang sama dengan yang dibawa Bagnaia untuk Grand Prix Thailand. Kami telah melanjutkan pekerjaan dan telah meminta sepeda Pecco untuk pengujian pertama. Paket yang di sana seperti pilihan Pecco, itu adalah gaya mengemudi yang kami sukai, yang serupa. Di Gia akan tiba dalam kondisi, yang sayangnya, saya tidak ingin menyebutnya kondisi yang biasa, tetapi ia akan tiba dalam kondisi yang mengharuskannya, untuk mencoba mengikuti akhir pekan sebagai ujian. Itu tidak akan mudah, kita harus mengikatnya ke kursi. Karena dia pembalap lokal, dan punya keinginan kuat untuk maju. Kami harus mencoba untuk sampai di sini, menjaga motor tetap santai, dan menempuh jarak yang jauh. Pada hari Jumat, kami akan menjalankan program maksimal bersama Ducati, dan kami akan mencoba melihat di mana posisi kami pada hari Minggu, lalu kembali mengerjakannya untuk balapan. Sayangnya, Di Gia hanya membalap 1 hari, dari 5 hari yang diikuti pembalap lain, jadi ia kehilangan sedikit ritme, pungkas pembalap Italia itu. Pedro Acosta menyindir Marc Marquez dengan nada ringan di TV Spanyol. Pembalap pabrikan KTM, Pedro Acosta, mengomentari rival grid MotoGP. Ya bosku, baru-baru ini, Pedro Acosta melontarkan sindiran pedas terhadap sejumlah rival MotoGP-nya, termasuk Marc Marquez, dalam sebuah penampilan di televisi Spanyol. Mahasiswa tahun kedua, berusia 20 tahun ini, naik ke skuad pabrikan KTM pada tahun 2025, setelah penampilan perdana yang gemilang tahun lalu bersama Tech3, di mana ia meraih total 9 podium. Acosta diperkirakan menjadi ancaman bagi kemenangan balapan pada tahun 2025, meskipun peluangnya meraih gelar masih menjadi tanda tanya, karena posisi KTM dalam urutan kekuasaan masih belum jelas setelah pengujian pramusim. Sejak memasuki paddock Grand Prix, Acosta telah berbicara panjang lebar tentang keinginannya untuk melihat lebih banyak persaingan di MotoGP, dan bagi para pembalap untuk memberikan lebih banyak pertunjukan bagi para penggemar. Tak pernah melewatkan kesempatan untuk melakukannya. Penampilan Acosta baru-baru ini, di acara TV Spanyol, La Revuelta, memperlihatkan dia menyindir juara dunia MotoGP saat ini, Jorge Martin, dan pemenang 8 kali gelar Grand Prix, Marquez.
Saat diminta pendapatnya tentang Martin dari Aprilia, Acosta menjawab, dengan Jorge Martin, saya lebih cocok sampai saya balapan dengannya. Aku menyukaimu, tapi tanpa perasaan. Aku pria yang keras seperti es dingin. Ketika ditanya pendapatnya tentang Marquez, Acosta berkata, siapa, saya fokus pada diri saya sendiri, saya tidak ingin tahu apapun tentang grid. Siapa yang makan dengan tenang, makan 2 kali. Acosta mengakhiri uji coba pramusim Buriram baru-baru ini, di posisi keempat secara keseluruhan, dengan Marc Marquez memimpin. Martin dari Aprilia, telah absen sejak mengalami beberapa patah tulang, dalam kecelakaan berat pada hari pertama tes Sepang di awal bulan ini. Setelah menjalani operasi beberapa hari setelahnya, Martin bertekad untuk berada di grid, untuk Grand Prix Thailand akhir pekan depan. Di tengah krisis keuangan KTM yang sedang berlangsung, masa depan Acosta di MotoGP telah menjadi subjek spekulasi intens, dalam beberapa bulan terakhir. Acosta telah dikaitkan dengan kepindahannya ke Ducati tahun depan, karena masa depan KTM masih belum pasti, sementara ada pula spekulasi bahwa, ia bisa bergabung dengan tim Valentino Rossi pada tahun 2026. Sebelum pengujian pramusim dimulai, Acosta mengatakan kunjungan pabrik ke KTM, menunjukkan kepadanya bahwa, realitas situasi pabrikan Austria itu, sangat berbeda, dibandingkan dengan apa yang dia baca di media. Manajer VR46, sebut Pecco Bagnaia dan Marc Marquez, takkan akur lagi saat rebutan gelar. Manajer Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Pablo Nieto yakin, Pecco Bagnaia dan Marc Marquez, takkan lama-lama akur di MotoGP 2025. Ia menilai keduanya, akan sengit begitu jadi kandidat juara dunia. Kondisi ini disebutnya, sebagai hal yang lumrah dalam persaingan di level tertinggi. Hubungan harmonis Bagnaia dan Marquez, memang menarik perhatian sejak mereka bertandem di Ducati Lenovo Team, padahal, keduanya diprediksi bakal memiliki rivalitas pahit, mengingat mereka adalah juara dunia. Apalagi, Bagnaia dimentori oleh Valentino Rossi, musuh bebuyutan Marquez. Mereka justru menunjukkan kekompakan yang luar biasa, dari tes pramusim di Sepang hingga Buriram, keduanya tampak solid mengembangkan motor. Bahkan, mereka sering menghabiskan waktu bersama di luar lintasan. Namun, Nieto yakin keakraban ini takkan bertahan lama. Nieto menilai, Marquez adalah pembalap yang sangat tangguh, terbukti dari 8 gelar dunia yang ia kantongi, kehadirannya pun diperkirakan, akan membuat Bagnaia makin waspada. Namun, Nieto meyakini Marquez memang akan jadi panutan utama bagi para rider Ducati musim ini. Saya hanya kenal Marc dari luar, karena saya tak pernah bekerja dengannya. Kami tahu ia rider yang sangat tangguh. Tahun ini ia akan jadi salah satu rider yang dijadikan referensi, karena ia akan jadi salah satu yang memperebutkan gelar dunia, ujar Nieto kepada GP1, Sabtu, tanggal 15 Februari tahun 2025. Menurut Nieto, rivalitas yang makin ketat, akan membuat sulit menjaga hubungan baik di antara keduanya. Bagnaia dan Marquez bisa saja tetap saling menghormati, tetapi ketegangan di lintasan akan meningkat. Akibatnya, Ducati Lenovo Team, kini menghadapi tantangan besar dalam mengelola kedua bintang mereka. Sang manajer tim, David Tardozzi, harus memastikan bahwa persaingan di antara Bagnaia dan Marquez, tidak mengganggu kinerja tim secara keseluruhan. Saya tak mau berada di posisi Tardozzi, tetapi saya ingin berada dalam situasi semacam itu, karena Anda bisa bersaing dengan 2 rider sekaligus. Sudah jelas sulit menjaga hubungan baik, ketika Anda memperebutkan sesuatu sepenting gelar dunia MotoGP, ungkap Nieto. Saat ini, di antara mereka, ada hubungan baik dan rasa percaya, yakni hal yang normal pada awal musim, namun, ketika mereka berebut gelar dunia, saya rasa hubungan mereka takkan lagi harmonis, seperti yang terbukti dari sejarah. Ini soal mencari cara, mengendalikan kendala ini dengan cara terbaik, tutupnya.